Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Farida SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24151655208. Ini KTP saya dan ini kartu ujian atau kartu lapor diri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap hari sepanjang hari kalian diberi kesehatan selalu. Amin. Ya, untuk memulai acara pada pagi hari ini, Ida mau memberikan materi bimbingan klasikal tentang pergaulan, dampak dari pergaulan remaja. Karena kalian sudah termasuk remaja ya. Untuk ketua kelas memimpin doa agar pelaksanaan bimbingan hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah. Silakan ketuanya siapa? Mas Topik ya. Silakan bimbing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjalani pergaulan yang tidak sehat. Artinya apa? Berarti dampak apa? Negatif atau positif? Dampak negatif dari pergaulan merusak masa depan. Selanjutnya pergaulan bebas ini. Dampak dari pergaulan tidak sehat adalah pergaulan bebas yang sekarang sudah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Masa depan remaja suram atau hancur oleh pergaulan. Pergaulan bebas didefinisikan sebagai perilaku sosial remaja tanpa batas norma. Norma itu apa? Etika, aturan ya. Termasuk aktivitas seksual tanpa komitmen. Apa itu? Apa itu? Aktivitas seksual tanpa komitmen, berarti tanpa ikatan pernikahan. Komitmen itu ikatan ya resmi ya. Berarti apa? Hubungan seks bebas. Itu yang akan menghancurkan masa depan di remaja. Fenomena ini semakin meningkat di era sekarang, era modern ya, dipicu oleh pengaruh media sosial dan lingkungan yang kurang terkontrol. Benar apa enggak? Merasa apa tidak? Media sosial itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan emosional, psikologi remaja. Merasa apa tidak? Merasa. Kalau sudah bermain media sosial, lupa segalanya. Betul? Berarti mengaku nih? Ya, nggak apa-apa. Masa remaja adalah masa mencari jati diri. Pengen menunjukkan saya ini begini, saya ini orangnya seperti ini, dengan menunjukkan perilaku yang kadang tidak sesuai usianya. Artinya apa? Dewasa sebelum waktunya. Perempuan contohnya yang paling kelihatan ya, apa? Bersolek melebihi batas usianya. Masih remaja sudah memakai make upnya yang berlebihan. Itu termasuk salah satu dampak dari penggunaan media sosial yang kurang tepat. Definisi perilaku sosial remaja tanpa batas norma termasuk aktivitas ya, yang tadi ya, meningkatnya kasus di era modern yang sangat dipengaruhi oleh efek media sosial. Dampak secara psikologis yang menghantui remaja. Ya, pergaulan bebas dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan sosial dan rasa bersalah. Benar nggak? Kalau kamu sudah kecanduan media sosial, ya, prestasi akademiknya menurun. Kalian mengecewakan siapa? Guru dan orang tua. Benar? Ada nggak di situ perasaan bersalah? Pasti ada. Kalau manusia yang sehat secara jasmani dan rohani pasti akan merasa bersalah. Kenapa? Karena mengabaikan tugas utama sebagai siswa atau sebagai pelajar, lebih mengutamakan bermain media sosial. Selain itu dapat menyebabkan rendahnya harga diri dan ketidakstabilan emosi yang mengganggu perkembangan mental remaja secara signifikan. Dengan kalian menurunnya prestasi akademik, pergaulan di lingkungan otomatis menurun karena kalian lebih fokus ke apa? HP salah satunya ya. Lebih fokus ke HP, lebih banyak menyendiri atau membuat game untuk bermain, terutama yang laki-laki apa? Bermain apa? Mobile Legends ya. Lebih baik kumpul main Mobile Legends daripada bersosialisasi dengan lingkungan. Benar? Yang perempuan bermain Facebook,
nafsa atau narkoba, merusak organ tubuh dan meningkatkan risiko kematian dini. Nah, kalau sudah pergaulannya tidak terkontrol, remaja memasukkan dunia gelap ya, dunia gemerlap yang di dalamnya adalah hanya perilaku yang tidak sehat atau perilaku yang menentang aturan agama. Itu ada penggunaan narkoba, apa dampaknya? Merusak organ tubuh jelas ya. Nanti ginjal tidak mampu, rusak paru-paru, dan yang kedua adalah jiwa kalian akan mempunyai jiwa yang ganda. Yang satu saat kalian sudah mulai kecanduan, dia akan membuat emosi. Dia tidak akan mengenali keluarganya, bahkan sama keluarganya dia tidak akan mengenali. Itulah dampak paling buruk dari penggunaan narkoba. Narkoba sekarang dikemas dalam bentuk yang menarik, bisa jadi bentuknya permen ya. Yang menarik itu bentuknya adalah permen. Jadi ya, jangan asal membeli permen, karena memang masuk ke dia akan merusak remaja, masuknya ke lingkungan sekolah. Yang ketiga, dampak alkohol. Mengkonsumsi alkohol berlebihan merusak hati, otak, dan organ vital lainnya. Apa ya alkohol ya? Minuman keras. Minuman keras sangat tidak baik secara kesehatan. Berarti apa? Hukum agama adalah sudah sangat-sangat baik. Secara kesehatan pun tidak baik. Haram nggak hukumnya? Minuman keras haram ya. Berarti apa? Al-Quran adalah sudah sebaik-baiknya penuntun hidup kalian ya. Akan minuman keras diharamkan. Ternyata secara ilmu kesehatan minuman keras tidak baik oleh organ tubuh. Dia akan merusak organ vital kita, hati kita. Minuman keras itu akan merusak hati, terutama sama di ginjal. Yang kedua apa? Paru, karena sifatnya adalah panas, membakar. Jadi kalau orang yang sudah setiap hari mengkonsumsi alkohol, itu organ vitalnya terutama paru-paru, jantung, ginjal itu akan terbakar. Ngeri apa tidak? Ngeri. Makanya lebih baik tidak penasaran, tidak mengenal minuman keras. Ya, mengenalnya minuman yang sehat. Ya, efek dari dampak dari remaja ya, kerusakan hubungan sosial dan keluarga. Pergaulan negatif sering menyebabkan isolasi sosial. Apa itu isolasi sosial? Memisahkan. Dia akan memisahkan, tidak mau bergaul dengan lingkungan. Itu namanya isolasi. Lebih baik menyendiri. Apakah itu minum minuman keras atau main HP atau obat-obatan. Dia tidak mungkin kan minum minuman keras di halayak umum. Pasti dia akan mencari tempat yang sepi. Itu maksud dari isolasi sosial, di mana remaja dijauhi oleh teman dan keluarga. Dan ini juga memicu konflik yang memperburuk keharmonisan rumah tangga. Ini bagi yang sudah berumah tangga, otomatis kalau suaminya sudah kecanduan, hubungannya sudah tidak harmonis lagi ya. Dia akan mudah marah. Hanya ditanyakan sepele, langsung jawabannya emosi. Akan dijauhi oleh lingkungan. Remaja yang suka mabuk-mabukan, suka mengkonsumsi obat-obatan, otomatis lingkungan akan mencibir ya, akan mencibir si remaja tersebut, akan menjauhi, bahkan akan mengecap jelek si remaja tersebut. Mau seperti itu? Prestasi akademik dan masa depan remaja. Dampaknya: 1. Konsentrasi terganggu.
banyak efek negatifnya, makanya diharamkan. Resiko putus sekolah, ya pasti ya. Kalau remaja sudah pergaulannya tidak sehat, sudah melalui fase semuanya ini, malas belajar, susah konsentrasi, otomatis malas sekolah. Pasti dia akan putus sekolah. Remaja akan punya masa depan yang suram, hancur masa depannya oleh siapa? Diri sendiri. Kenakalan remaja, dampak lingkungan sekitar. Pergaulan remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar remaja. Pergaulan bebas sering berujung pada keperkelahian, tawuran ya, kalau anak sekolah ya, pencurian, pemalakan, dan perilaku destruktif lainnya yang meresahkan masyarakat. Kalau seorang remaja ini identiknya remaja putri atau putra. Remaja putra itu sangat riskan atau sangat berisiko tinggi ya, salah pergaulan. Nih, banyak laki-laki ya atau remaja putra yang suka berkelahi, tersinggung sedikit langsung emosi, langsung mukul. Betul nggak seperti itu? Itu belum obat ya, baru salah pergaulan. Terus pencurian, bisa terjadi pencurian, remaja mencuri karena desakan memenuhi kebutuhan narkoba. Kalau remaja sudah mengkonsumsi narkoba, dia akan kecanduan. Kalau tidak mengkonsumsi, dia akan kayak gitu ya, akan kejang-kejang, berkeringat dingin, emosi, marah, bahkan sampai melakukan tindakan kriminal sama orang di sekitarnya karena tidak terpenuhinya obat-obatan tersebut. Pemalakan, ya pemalakan sama dengan pencurian ya, karena kebutuhan dorongan untuk memenuhi kebutuhan obat, dia akan mencari jalan apa saja. Ada orang lewat di palak minta uang untuk membeli minuman keras atau narkoba. Sering ya kalian lihat ya di sini ya, di masyarakat ya, banyak seperti itu. Perilaku ini tidak hanya merugikan diri sendiri ya, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi citra remaja dan keluarganya. Merusak citra keluarga enggak? Pasti. Kenapa? Ini anaknya si A, anaknya itu nakal, jangan didekati, jauhi, kasihan keluarganya. Pelakunya anaknya, keluarganya ikut terdampak, kasihan ya.
remaja. Sekarang dibentuk kelompok dulu ya. Jadi berapa? Satu kelompok aja ya. Silakan diajak yang laki-laki dan perempuan. Kelompok satu di sini. Kelompok satu di sini. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ya, silakan kalian definisikan tentang pergaulan remaja. Dampaknya kalian alami sendiri ya. Jadi setiap kelompok hasilnya harus berbeda. Hasil diskusi kami ini tentang rokok dan minuman keras, karena ada kelompok kami yang tentang rokok remaja merupakan masalah yang umum terjadi. Rokok dan alkohol bisa berdampak serius bagi kesehatan remaja. Banyak saya dan teman-teman kami pernah melihat banyak anak remaja yang belum waktunya merokok, sudah banyak yang merokok. Banyak yang remaja yang berkumpul minum minuman keras sambil merokok, padahal uangnya dari hasil orang tuanya, dari harus yang buat jajan dibeli rokok. Dampaknya yang kami dapat diskusikan dari kelompok teman cowok kami dapat penyakit jantung, meningkatnya risiko penyakit stroke karena kerusakan pembuluh darah, berlebihannya merokok. Yang kedua, masalah kulit dan gigi. Pernah nggak sih kalian tuh melihat kayak kakek bapaknya yang kelihatan kulitnya lebih tua daripada mamanya? Itu karena dampak rokok juga bisa giginya menguning, bau mulut, itu dampaknya juga. Solusinya bagi kami itu harus tumbuhin tekad yang kuat dulu. Kalau kalian nggak punya tekad yang kuat, nanti rokok lagi. Terus yang kedua, mengganti rokok sama permen karet, jajan-jajan, air putih, mencari support system, harus ada yang nyemangatin buat berhenti rokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan, barangkali ada yang mau tanya. Silakan menanyakan yang dipresentasikan kelompok 1.
diganti permen, jadi permennya tidak menambah dampak. Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Lucia. Nama saya Ali. Nama saya Rafa. Nama saya Dali. Ya, mulai mempresentasikan. Inilah hasil diskusi kami. Pertama, bullying atau perundungan. Contoh masalah yang dihadapi generasi muda saat ini adalah perundungan atau bullying. Masalah pada remaja yang satu ini sedang marak terjadi. Untuk perundungan yang dialami anak remaja antara lain ejekan, ancaman, kekerasan dari para pelaku bullying. Bullying atau perundungan bisa saja terjadi baik di lingkungan tempat tinggal anak ataupun di sekolah. Bahkan di masa serba digital di saat ini perundungan juga sering terjadi di dunia maya. Hal ini tentu saja akan membuat anak remaja merasa tertekan, stres, atau bahkan depresi. 2. Dampak bullying. Dampak bullying sangat serius dan dapat merusak kesehatan mental, fisik, dan sosial korban. Korban dapat mengalami depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. 3. Solusi yang bisa diambil dari bullying. Jika kita terkena bullying, 1. Berikan perlindungan kepada korban bully. 2. Bersikap tegas untuk menghentikan perilaku bully. 3. Hindari main hakim sendiri. 4. Bangun kemampuan berempati. 5. Berikan edukasi tentang bullying. 6. Buat aturan yang tegas. 7. Laporkan tindakan bullying. Terima kasih. Ya, silakan, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 2. Barangkali ada yang mau tanya? Ya, dia membicarakan solusinya itu satunya mengedukasi. Bullying itu maksudnya caranya membuli atau bagaimana? Ya. Saya informasikan tentang bullying itu dampaknya ya, dampak bagi korban, dampak bagi pelaku, mungkin seperti itu. Kurang Ya, lebihnya. yang lain menambahkan? Maksud dari edukasi bullying itu apa? Ya, ada Bu Guru kenai maksud dari solusinya ya tadi ya. Solusinya adalah edukasi tentang bullying. Maksud di sini adalah memberikan pemahaman atau pengertian tentang dampak dari bullying sehingga tidak terjadi perundungan atau bullying. Perhatikan, ini kelompok 3 mau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muka. Permasalahan yang dialami remaja saat ini ada banyak contohnya. Saat ini adalah militer atau tidak diri, dan itu sangat merugikan remaja dan ini harus dihindari oleh remaja. Untuk permasalahannya, remaja ini atau tidak dampak dari tingkat ini adalah mentalnya turun, percaya diri, pendiam, pemalu, namun berpikir mengatasinya bisa pola pikir negatif, kecuali kekurangan saja memenuhi kekurangannya.
meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan menyesuaikan diri dan menguasai sosial. Yang negatif yaitu masalah kesehatan fisik seperti depresi, solusi dari masalah fisik atau permasalahan untuk fokus dengan apa yang kamu kerjakan, pastikan selalu menanam nilai baik dalam diri kamu, lakukan gaya hidup sehat, menerima diri sendiri. Ya, silakan. Dari presentasi kelompok 4 ada yang bertanya masalahnya apa? Dalam pergaulan remaja itu banyak